Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok KKP Sistem Informasi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. Abdul Razak yang beranggotakan Abi Aditya, Sofia Ardi, Irfan Destama, Cahyo Sukmajianto, Sulhan Najib, Aris Azil Prayoga, dan Alvan Subiantoro ingin mempresentasikan demo program dari aplikasi kami yang sudah kami buat. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Baik, hal pertama sebelum masuk ke aplikasi yaitu kita melakukan login admin terlebih dahulu. Silakan masukkan username, ID, dan passwordnya. Di dalam aplikasi terdapat menu home, menu master, menu transaksi, menu report, dan menu untuk logout, untuk keluar. Pertama kita akan masuk ke dalam menu masternya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menginputkan data-data yang diperlukan seperti data dokter, pasien, obat, kamar, dan data admin. Pertama-tama kita memasukkan data dokter terlebih dahulu. Selanjutnya menyimpan data dokter tersebut ke dalam database dengan menekan tombol save. Data berhasil disimpan, kita oke. Selanjutnya kita cari apakah data tersebut tersimpan di table database. Kita masukkan ID dokternya yang tadi barusan kita inputkan dalam database. Nah, datanya sudah masuk ke dalam database. Jika kita ingin merubah inputan dari form tersebut, kita tinggal mengetikkan saja terlebih dahulu. Misalnya kita inputkan alamatnya, kita ganti dari Karawang ke jadi Bekasi. Terus kita tekan tombol edit. Data berhasil diubah. Oke. Kita cek lagi apakah datanya sudah terubah. Datanya sudah berhasil diubah. Oke, kita clear dan kita exit. Selanjutnya kita akan memasukkan data pasien. Jika pasien ingin melakukan rawat inap, terlebih dahulu mendaftarkan biodatanya ke dalam database. Kita inputkan
data pasien terlebih dahulu. Kita inputkan ID pasien. Setelah itu kita tekan tombol save untuk menyimpan data di dalam database. Jika ingin mengedit, kita tinggal mencari datanya terlebih dahulu yang ada di dalam table. Setelah kita rubah data ini menjadi kasih dan umur tingkat ini 27. Dan ketik tombol edit. Kita berhasil dirubah. Apakah data ini sudah terubah? Datanya sudah berubah di sini. Usianya sudah berubah dan alamatnya. Clear. Selanjutnya keluar. Selanjutnya kita memasukkan data master obat. Data berhasil disimpan. Setelah menginput, kita menekan tombol save dan memasukkan data tersebut ke dalam database dan data berhasil disimpan. Kita cek apakah data itu sudah tersimpan. Data yang tadi kita inputkan sudah tersimpan. Apabila ingin mengedit, kita tuliskan bagian yang ingin diedit. Selanjutnya, misalnya kita edit harga dari 50.000 ke 40.000 sekarang. Coba kita tekan tombol edit. Data berhasil diubah. Apakah datanya terubah? Datanya sudah terubah dari 50.000 jadi 40.000. Selanjutnya exit. Selanjutnya kita masuk ke form master kamar. Kita inputkan data kamar terlebih dahulu.
Selanjutnya kita tekan tombol save. Data berhasil disimpan. Kita cek apakah sudah tersimpan. Data sudah tersimpan di dalam database. Kita ketikkan kata pencarian. Data yang sudah kita masukkan ke dalam database sudah tersimpan. Jika kita ingin mengedit, tinggal mengetikkan datanya, merubah datanya. Kita ganti misalnya nama ruangannya menjadi tekan tombol edit, data berhasil dirubah. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Datanya sudah tersimpan. Datanya sudah berubah setelah kita edit menjadi seperti ini. Jadi yang tadinya nama ruangannya Santori menjadi Mawar. Jadi kita clear dan keluar dari form kamar. Saja jika kita ingin menambahkan data admin, kita tinggal mengetikkan data admin yang akan dimasukkan. Setelah itu kita klik daftar untuk menyimpan data admin ke dalam database. Setelah kita memasukkan data admin, kita cek apakah datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk ya. Apabila kita ingin merubahnya, kita tinggal ketikkan saja data yang ingin dirubah, misalnya menjadi staff admin. Kita klik tombol edit, data berhasil diubah. Selanjutnya kita bertombol sheet. Setelah memasukkan data master dari data dokter, pasien, obat, kamar, dan admin, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu transaksi. Setelah pasien melakukan pendaftaran data diri setelah menginputkan data diri masukkan ke dalam database, pasien akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan rawat inap. Pemeriksaan akan dilakukan oleh dokter dan petugas perawat akan memasukkan data-data pemeriksaan ke dalam database. Kita masukkan data pemeriksaan ke dalam database.
Setelah kita mengetikkan data-data di dalam prompt, kita tekan tombol save untuk menyimpan data tersebut. Data sudah tersimpan, kita cek apakah data tersebut sudah tersimpan. Data sudah tersimpan. Selanjutnya, kita bisa mencetak form pemeriksaan ini untuk diberikan kepada pasien sebagai tagihan pembayaran. Kita ketik tombol print, kita masukkan nomor pendaftaran yang sudah kita inputkan, dimasukkan ke dalam database. Ketik cetak dan ini kwitansi pemeriksaan dari pasien yang sudah kita inputkan ke dalam database sebagai data tagihan pembayaran untuk pemeriksaan. Close. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan, pasien akan didaftarkan lewat inap dengan mendaftarkan nomor pendaftaran yang sudah disimpan di database. Dengan menginputkan nomor pendaftaran, pasien akan dilakukan pencarian kamar untuk dimasukkan ke dalam kamar yang pasien butuhkan dan ketersediaan yang ada pada rumah sakit. Kita langsung saja inputkan form merawat inap. Kita inputkan tanggal masuk sesuai dengan tanggal pemeriksaan. Setelah itu kita simpan ke dalam database, kita ketik, klik tombol save. Kita berhasil disimpan. Kita cari apakah data tersebut sudah tersimpan. Data sudah tersimpan. Apabila kita ingin mendelete, kita bisa memilih salah satu data yang ingin dihapus. Misalnya data ini dihapus, data berhasil dihapus, data akan dihapus dari database. Nah, dalam form rawat inap ini kita bisa melakukan cetak tagihan rawat inap yang
yang ada di form ini. Dengan mengetikkan tombol print, kita masukkan nomor pendaftaran, tombol cetak. Data ini akan menjadi data kwitansi tagihan rawat inap. Sebelum pasien diperbolehkan pulang, pasien terlebih dahulu membayar tagihan rawat inap yang pasien selama berada di rumah sakit. Setelah itu, dalam transaksi ini terdapat detail obat yang dipakai pasien selama di rumah sakit untuk menjadi tagihan dalam pembayaran. Kita masukkan data obatnya. Kita masukkan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Kita ketik add, maka data berhasil disimpan di database. Kita masukkan lagi obatnya. Add that. Setelah menginputkan data-data detail obat yang dipakai pasien selama dirawat rumah sakit, maka data ini akan masuk ke dalam form database detail obat. Setelah itu kita masukkan, kita ketik save untuk menyimpan data ini ke form data pembayaran obat sebagai tagihan data obat yang digunakan pasien selama di rumah sakit, tagihan detail obat pasien. Di dalam form ini kita bisa
cetak data detail obat pasien yang sudah kita inputkan sebagai data tagihan. Kita masukkan nomor pendaftarannya. Data akan tercetak akan menjadi data kwitansi tagihan detail obat. Pasien sebelum diizinkan pulang akan diberikan kwitansi tagihan detail obat dan pasien akan melakukan pembayaran tagihan obat terlebih dahulu. Selanjutnya di menu transaksi terdapat menu pembayaran transaksi. Setelah pasien diperbolehkan pulang oleh dokter, maka pasien akan melakukan pembayaran seluruh tagihan selama rawat inap terlebih dahulu. Langsung saja kita ketikkan, masukkan datanya ke dalam database. Maka secara otomatis akan muncul seluruh tagihan setelah mengetikkan nomor pendaftaran. Kita inputkan tanggal keluar pasien. Maka akan otomatis muncul lama rawat dan total kamar dan total yang harus dibayarkan. Kita inputkan pembayaran yang dilakukan pasien. Setelah itu kita save, memasukkan data yang sudah kita inputkan ke dalam database total pembayaran. Kita berhasil simpan. Selanjutnya dalam pembayaran kita cetak data pembayaran pasien, dapat mencetak data pembayaran pasien dengan mengetik tombol print untuk mencetak kwitansi total pembayaran yang sudah dilakukan oleh pasien sebagai bukti pembayaran sudah lunas. Ini pembayaran yang dilakukan oleh pasien, kwitansi pembayaran. Sesuai dengan form yang sudah kita inputkan. Kita klik selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu report atau laporan-laporan yang sudah data-data yang sudah kita inputkan ke dalam database. Kita masuk ke dalam menu report. Di sini terdapat laporan data detail obat pasien, laporan rawat inap, laporan pemeriksaan, laporan total pembayaran, laporan data kamar, data obat, laporan data pasien, dan laporan pembayaran obat oleh pasien. Selanjutnya
Di menu report ini terdapat laporan data detail obat pasien, laporan data rawat inap, laporan data pemeriksaan, laporan pembayaran, laporan data kamar, laporan data obat, laporan data pasien, dan laporan data pembayaran obat. Kita masuk yang pertama ke laporan data detail obat pasien. Laporan ini sesuai dengan periode per bulan melalui tanggal cetaknya dimulai misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Nah, maka periode dari tanggal 1 sampai tanggal 18 itu data detail obatnya yang masuk ke dalam laporan seperti ini. Selanjutnya untuk data rawat inap juga sama, periode melalui tanggal dimulai dari misalkan kita ingin cetak dari tanggal 1 sampai tanggal 18 sebagai laporan cetak periode, dan ini laporan data rawat inap. Report pemeriksaan juga sama. Jika ingin kita mencetak, saya tinggal cetak ingin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini datanya dari tanggal 1, misalnya kita ingin mencetak dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Selanjutnya untuk report kamar, tinggal kita cetak dan isinya data-data kamar. Report obat, data-data obat. Report pasien, jika kita ingin mencetak data-data pasien. Ini report pembayaran obat. Ini juga sama dengan memasukkan tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini laporan data pembayaran obat dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Selanjutnya, jika kita telah selesai mencetak data-data laporan yang terdapat di menu report, maka selanjutnya jika kita ingin keluar dari aplikasi, kita mengklik tombol logout, maka akan keluar peringatan Anda yakin ingin keluar. Jika tidak, mengklik no. Jika ingin keluar, kita mengklik yes, maka akan menampilkan kembali tampilan form login. Baik, sampai situ saja demo program dari sistem informasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Dr. Abdul Razak dari kelompok AKP kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.